Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atul Rahman dengan NIM lahir 074 dari kelas Jaringan Komputer D. Kali ini saya akan untuk mengerjakan ini ya, tugas UAS jaringan komputer, yaitu buatlah tutorial membangun jaringan komputer sesuai dengan soal berikut. Anda adalah seorang network administrator di sebuah perusahaan startup. Perusahaan Anda baru saja menyewa sebuah ruko 2 lantai yang akan digunakan sebagai kantor. Ini rencananya ruko bagian bawah akan digunakan sebagai customer service, di mana terdapat X komputer di lantai 1, sedangkan di lantai 2 digunakan untuk bagian administrasi, di mana akan terdapat Y komputer di lantai 2. Jadi kita diminta untuk mendesain itu terdapat komputer sejumlah X di lantai 1 dan Y di lantai 2. Semua komputer terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabelan. IP address di lantai 1 ini 192.168.x ya. Dan untuk lantai 2 itu Y. Pembagian IP address masing-masing menggunakan DHCP login, DHCP server. Di jaringan komputer tersebut memiliki hotspot login ketika pengguna akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 Mbps ya. Jadi buat perhitungan start network secara detail, menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast, gunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer Anda. Buat topologi jaringan komputer yang Anda buat di GNS3 ya. Buat konfigurasi DHCP server di Mikrotik di GNS3. Dan juga hotspot ya. Jadi X ini yang akan menjadi IP address saya itu, karena NIM akhir saya itu 4, jadi 4 ditambah 1 5, dan Y itu jadi 4 ditambah 2 itu sama 6 ya. Jadi pertama kita perhitungan subnetwork dulu ya. Jadi ini saya udah buat untuk si ADR-nya itu menggunakan 29 ya, dengan subnet max di sini, terus yaitu host validnya dan total IP-nya. Yang ini itu lantai 1 ya. Lantai 1, 5 komputer. Oke, ini dari network ID-nya per 29 ya. Jadi ini subnet mask-nya, terus range API host-nya yang valid itu 1 sampai 6. Dan ini untuk nilai 2 dari 6 ya. Dan juga untuk subnet mask-nya sama, dan range IP host validnya itu 1 sampai 6 juga. Untuk broadcast sama-sama sampai 7 ini. Oke, mungkin kita bisa langsung kita buat dulu ya. Kita clone dari guys. Jadi kita bakal clone ini, kita jadiin namanya Mikrotik. Mungkin startup gitu ya mungkin. Startup. Kita next, full clone. Ini kita hapus dulu. Oke, kita setting dulu ya ke bagian network ini. Yang ini kita jadi NAT,
yang adapter satu, yang dua ini jadi host only adapter, dan yang ketiga ini kita cetak aja karena ini sebagai lantai satu dan lantai dua. Oke, mungkin kita bisa run dulu. Mungkin kita bisa buat topologinya dulu ya, karena soal di nomor 2 itu disuruh membuat topologi jaringan. Ya, itu masih loading gitu biasanya. Namanya UAS gini ya. Oke, kita tunggu dulu. Memang agak lama ya. Ini kita UAS. Oke, jadi kita ke edit ke preference untuk menambahkan itu apa, virtual virtual mikrotik yang udah kita buat tadi. Kita ke new, next, ke startup ini, terus kita finish. Jadi ini kan adapternya masih satu ya, jadi kita edit menjadi 4. Ke sini. Dan apply. Oh ya, kita lupa untuk, saya juga lupa nge-clone, jadi biar enak ini juga kita clone aja ya. Jadi itu Ubuntu 2 gitu. Jadi ini Ubuntu buat di lantai 2. Kita next aja. Mungkin masih agak lama ya. Sembari menunggu kita langsung buat dulu ya. Ini sebagai mikrotiknya ya. Kita butuh switch juga. Oke. Jadi berarti ini ada sekitar ada 4. Terus satunya ini untuk Ubuntu. Oke. Untuk yang lantai 2 itu ada 6 berarti ya. Ada 6 komputer ya. Oke, kita tambahin dulu. Ubuntu 2. Oke, kita apply aja. Oke, jadi di sini ya, berarti ada 5 VPCS ya. Jadi kita tinggal sambungin aja. Ini ether 2 ya untuk lantai 1 di sini ya. Oke. Oke. Kita tinggal sambungin aja di sini. Oke.
Astagfirullah. Maaf, maaf. Oke, jadi kita bisaran dulu ininya, grafik startnya ya. Terus kita buka Winbox ya. Kita buka Winbox. Oke, udah keren ya. Terus error ya. Oke, sudah. Error ya. Jadi kita close dulu yang apa VirtualBox yang mungkin terjadi error. Masih ada bisa ya. Coba kita start aja. Oh, kita start dari sini aja ya. Oh, untuk ini gak usah ya. Oke, kita bisa run lagi. Semoga bisa. Oke, ntar saya bakal apa memperbaiki error. Oke, tadi errornya udah saya perbaiki ya, jadi udah bisa.
Kita lanjut lagi. Jadi, kita langsung ini sudah masuk ya. Dan juga udah berjalan produknya. Oke, langkah pertama itu kita ke interface dulu. Untuk ini Advert 1 ini sebagai internet ya. Baru internet line. Oke. Oke, sebelum itu kita ke sistem dulu, kita namain ini identitinya kita ubah jadi Mikrotik startup Play. Oke, untuk yang ether 2 ini yang host only adapter, host only adapter. Ini untuk ether lantai 1 ya. Ini lantai 2. Play. Siap. Oke, sebelum itu kita ke IP. Kita besarin aja sekalian. Jadi ini kan di addresses kan masih kosong ya. Jadi kita ke DHCP client ini, terus kita ini pilih yang internetnya ya. DNS NTP ini dicentang, terus kita apply. Oke, jadinya kosong ada ya. Jadi kita udah nih. Terus kita tambahin dulu di address nih. Lantai 1. Jadi ini 192.168.5.1 ya. Oke. Oke, bentar. Kok kayak ada yang salah? Oh, ini per 29. Nah, kita tambah lagi untuk yang lantai 2 ya. 6.1 per 29. Play. Oke. Oh, ini yang juga lupa. Ini lantai 2. Oke. Setelah itu kita ke IP HCP server. Kita ke HCP setup ya. Oke, kita next aja ini. Next, next, next. Oke, kita next aja. Next. Oke. Terus kita tambah lagi untuk yang lantai 1 ya. Lantai 1. Next. 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 Ya, ini 2 sampai 6 ya. Next.
Lanjut ke lantai dua ya. Betul sih. Oke, ya betul sih. Kita lihat juga IP pool ya. Nah ini, nah ini. Oke, udah betul ya. Oke, ya kita selanjutnya itu setting NAT. IP firewall ya. Kita NAT tambah ini. Ini mas versionnya Masquerade, generalnya Sernat, betul. Terus salah deh. Jadi bukan ini ya, yang ini on. Oke, terus kita ini action apply ya. Oke, setelah itu kita langsung hotspot ya. Hmm, AIP hotspot. Kita langsung hotspot setup. Oke, terus kita tambah lagi ya. Lantai dua sekarang. Ini non. Yes. Ini kan lantai dua ya jadi 6. Oke, kita masuk ke user profile dulu ya. Kita akan buat ini apa? Bandwidth.
Type 10 DHCP ini ya, yang type 1 kan DHCP puluh 1. Eh, betul nggak? Bentar ya. Ya betul, puluh satu. Ininya ini satu persatu ya, karena nanti itu diminta 1 M aja. Oke, kita apply. Oke, tambah lagi untuk yang lantai 2 ya. Terus punya yang puluh 2. Kita ini kita apply. Sip. Oke, terus kita user dulu ya. Terus general ini server. Bentar. Spot satu ya. Oh ya, di lantai 1 pesawat bebas sih. Oke, kita apply. Apply. Kita oke. Tambah lagi ya. Untuk lantai 2 berarti. Kita apply. Oke. Oh, ada yang salah. Lantai 1 ini ya. Ini juga jadi lantai 2. Oke, kita coba start apa Ubuntu-nya. Ah, oke, emang nggak lama ya. Oke, mungkin karena sudah jalan ya, jadi udah running ya. Tuh kan S3-nya. Mungkin kita tunggu. Oke, 1, 2, 3. Kita ke setting, preference, network configuration, ke IP4, terus DHCP ya, betul. Udah save.
Jadi kita ke terminal dulu. Eh, mana terminal ini? Oh iya, kita bisa cek ya. Ntar saya lupa untuk cek IP itu. Oh ya, oke belum sambung berarti ya. Oke, bentar kita shutdown dulu ya. Jadi mungkin karena di GNS-nya ini belum nyala ya, jadi kita bakal hidupin dari GNS aja ya. Jadi kita shutdown dulu yang bagian sini ya. Oke, kita shutdown. Oke, ini juga kita matiin ya dari sini ya. Oke, kita bakal start dari sini. Jadi mungkin karena ini masih belum kesambung gitu ya. Jadi, oke, oke udah ini. Jalan ya. Jadi kita start yang ini ya. Oke, bentar dulu ya. Jadi mungkin agak error. Oke, ini udah tersambung ya. Jadi memang tadi itu nggak tersambung karena ini bagian GNS 3-nya di sini tuh nggak dihubungin ya. Oke, jadi ini jadi saya juga udah apa buat IP-nya jadi pakai JHJP ya, jadi nggak manual dan ini udah kesambung ya 5.6 gitu. Dan untuk di mana? Untuk di Ubuntu-nya itu 5.5. Jadi kita bakal coba cek internet ya. Jadi kita coba search Google, kayaknya masih belum bisa ya karena kita masih belum login hotspot. Kayak gitu ya. Nah, kita bakal ke oke, username-nya lantai satu ya. 1, 2, 3. Nah, kita sambung. Jadi kita bisa apa? Google gitu ya. Nah, udah bisa ya. Jakarta. Ah, jadi udah kesambung, jadi udah benar ya. Oke,
Ini kita bakal coba ping ini ya. Jadi ini tadi berapa dah? Kita coba ping. Nah, udah kerespon ya. Jadi satu sama lain itu udah kerespon. Yuk kita coba ke ya. Ping 192.168.5.6. Nah, terus udah ke ping ya. Jadi ini udah betul. Jadi kita coba ke lantai 2 sekarang. Mungkin kita bisa ini, kita start dulu ya. Jadi saya bakal nyoba Ubuntu ini bakal ngeping ke yang ini. IP DHCP R. Nah ini 6 kita save ya. Oke, kita bakal coba ya. Kita akan ping ini. Harusnya sih bisa ya. Ping 92.168.6.6. Kita coba lagi ya. Belum bisa ya. Oke, kita dapat aja ini. Jadi karena lantai 1 itu udah bisa ya. Jadi kita bakal coba lantai 2 ini shutdown dulu. Oke, coba ini run dulu ya. Oke, coba kita ping ke sebelah ya. 192.168.5.5. Ini udah keping ya ternyata. Jadi udah kesambung gitu berarti. Oke, jadi kesimpulannya udah bisa ya ping antar lantai gitu. Kita bakal coba. Ini untuk lantai 2 ya. Kita ke yang ini advance. Nah ini kita save ini dulu. Oke, kita ke di terminal. IP nah ini 6.5 ya. Oke, kita ke ping 192.168.6.6. Udah ke ping ya. Oke. 192.168. Nah, itu sudah bisa ngeping ya aslinya. Jadi kita bakal nyoba aslinya aja. Jadi udah bisa ping antar lantai gitu.
Tete. Eh, eh, kita coba Jakarta gitu ya. Harusnya belum bisa ya. Nah, kita bakal login. Kok 56? Nah, lantai 2 berarti. Oke, kita coba ini. Kita, nah, udah bisa ya. Jadi, speed test ya. Jadi, finishnya itu ya. Oke, bentar. Saya bakal close dulu. Oke, ini udah jalan ya jadinya. Bandwidth-nya itu tepat tetap satu ya. 1 MB kan jadinya. Jadi di soal. Jadi kalau semua di bandwidth 1 MB jadi gak pas 1 MB gitu ya. Jadi pasti nilainya itu di bawah ini ya. Kayak 0,72 ini gak pas 1 MB. Jadi mendekati aja. Sebenarnya itu. Oke. Oke. Jadi kurang lebihnya itu. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.